Di sini ada materi kalian yaitu dimensi 3 untuk bangun ruang pertama yang mau dibahas adalah terkait dengan kubus. Kubus nanti yang paling penting kalian harus tahu yang namanya unsur-unsur pada kubus. Di kubus kalian punya yang pertama itu adalah unsurnya yang kalian harus kenal dulu. Itu adalah titik sudut. Oh, titik sudut kubus itu ada sebanyak 8 ya sudutnya. Kemudian kalian juga harus tahu yang namanya rusuk atau sisi. Kemudian kalian juga punya yang namanya bidang. Oke. Rusuk itu berupa garis kayak BC, AB itu dan seterusnya. Ada AB, ada BC dan seterusnya. Kalau titik sudut berarti kalian punyanya A, B, C dan seterusnya. Kalau bidang kalian punya namanya A, B, C, D. Kemudian ada B, C, G, F dan seterusnya. Nah, sekarang dari sini untuk level SMK nanti kalian tidak cuma mencari yang namanya unsur-unsur pada kubus saja, tapi unsur-unsurnya ini digunakan kalian untuk gimana caranya bisa menyelesaikan masalah pada dimensi 3, maksudnya gitu. Kalau kalian nggak tahu unsur-unsurnya, untuk mengerjakan soal dimensi 3 atau bangun ruang itu lumayan agak susah karena kita mau nggak mau menggunakan itu buat mengerjakan gitu maksudnya. Oke, untuk SMK sendiri, inti dari pengerjaan atau pelajaran kalian tuh nanti kalian harus tahu bagaimana cara menentukan jarak. Oke ya, menentukan jarak. Jarak yang kayak gimana? Nanti ada beberapa tipe yang kalian mau pelajari. Ada dua tipe kemungkinan karena level SMK balik lagi ya, tidak terlalu mendalam gitu. Tetapi kalian harus tahu dua tipe ini. Yang pertama, jarak dua titik. Jarak dari dua titik. Jarak dari dua titik yang seperti apa nanti ya? Untuk mengerjakan soal kubus terutama ya, ini cuma berlaku untuk kubus. Kalian harus tahu yang namanya dulu, node-nya, yang namanya si diagonal sisi. Kemudian kalian juga harus tahu yang namanya diagonal ruang. Diagonal sisi itu nama lainnya diagonal bidang. Oke, ada diagonal bidang sama diagonal sisi. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang itu yang mana? Mikirnya gitu. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah, misalkan saya punya gambarnya, itu saya coret-coret ya. Saya punya diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi saya adalah ini, namanya diagonal sisi. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Misalkan kalian punya diagonal sisi lagi, adalah AC atau ED juga diagonal sisi. Ini namanya juga diagonal sisi. Jadi kalian nggak boleh bingung sama yang namanya si diagonal sisi atau diagonal bidang. AC, BD, BG, FC, HF, AH itu juga adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi kalian harus tahu bentuk itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, sekarang poin di sini yang kalian harus kuasai itu apa? Adalah rumusnya. Jadi di matematika untuk dapat lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan, kalian nanti bakal diperkenalkan yang namanya rumus bagaimana cara mencari diagonal sisi atau diagonal bidang dengan lebih mudah. Misalkan saya punya ini, diagonal sisi kalian, rumusnya adalah A, oke ya, rumusnya adalah A akar 2. Jadi, misalkan A kamu adalah rusuknya, misalkan ini adalah A-nya, AB. Ya, yang kalian harus perhatikan lagi apa? Kalau di kubus,
kalau ada rusuknya A, berarti semua rusuk atau semua sisi yang ada pada kubus itu panjangnya juga A. Jadi sama. Jadi semua sisi atau rusuk yang ada pada kubus itu panjangnya sama semuanya. Oke ya. Nah, sekarang rumusnya untuk si yang namanya diagonal si atau diagonal bidang itu adalah ini. Wajib tahu karena bakal digunakan buat cari. Nah, sekarang yang kedua yang kalian harus tahu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Sama, nanti A-nya misalkan rusuknya berapa gitu, tinggal diganti aja A-nya. Oke, kita mau coba ngerjakan tetapi dengan menggunakan contoh gitu ya. Contohnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian mempunyai rusuk adalah 2 akar 5. Tentukan A, ya, kita tentukan A. A-nya adalah, misalkan saya maunya adalah ED. ED. Kemudian saya maunya lagi adalah EC atau CE. Biasakan kalau mengerjakan untuk si sisi pada diagonal suatu bangun itu huruf yang muncul terlebih dahulu ditulis dulu. Jadi tadi kita maunya nulisnya DE ya. Oke, sekarang kita mau coba mengerjakan, tetapi saya ambil gambarnya dulu. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Ya, lebih kelihatan ya, terpisah gitu, jadi nggak gabung-gabung. Nah, sekarang dari sini kalian punya DE. DE kamu adalah ini, tadi. DE-nya adalah ini. DE itu siapa? Oh, DE itu adalah diagonal sisi. Atau diagonal bidang. Sedangkan CE itu siapa? CE itu adalah diagonal yang menembus ruang. Itu namanya diagonal ruang. Jadi kalau kalian ada ruang kamar gitu, kemudian ini pokoknya gitu aja ya. CE, ini gambarnya nggak pas ya. CE kamu itu adalah si diagonal ruang. Nah, sekarang DE kamu, jadi DE kamu, rumusnya kan kalau diagonal sisi tadi adalah A akar 2. Padahal rusuknya adalah 2 akar 5. Oh, berarti A-nya diganti 2 akar 5. Akar 2-nya tinggal nempel. Perkalian bentuk seperti ini, yang di luar akar bisa dikali sama di luar akar, dalam akar dikali sama dalam akar. Jadinya 2 akar 10. Ini jawabannya. Yang B, yang B-nya adalah CE. Kamu punya CE. CE kamu adalah A akar 3 karena diagonal ruang. Oh, jadi 2 akar 5 dikalikan akar 3. Jadi A-nya diganti 2 akar 5 gitu maksudnya. Oh, berarti 2 akar 5 kali akar 3 adalah akar 15. Bisa disederhanakan nggak? Enggak. Jadi 10 dan 15 adalah angka-angka yang sudah paling sederhana untuk dalam akar. Jadi ini adalah jawabannya.
Sekarang kalau dinaikkan levelnya lagi, mau yang apa gitu maksudnya. Oke ya, mau yang seperti apa? Misalkan saya punya si yang berikutnya setelah jarak dari dua titik ya, ini jarak dua titik ya, jarak dua titik. Jadi jarak dua titik itu tipenya soalnya seperti itu. Nah sekarang yang kedua yang kita mau bahas apa? Jarak titik ke garis. Nah ini lebih rumit. Jadi level tertinggi untuk kalian itu adalah ini, jarak titik ke garis. Nah sekarang gimana bentuknya gitu ya? Yang paling penting yang kalian harus perhatikan, yang namanya jarak titik ke garis. Misalkan ada garis seperti ini, kemudian ada titik seperti ini. Kalian bisa mencari jarak titik ke garis A gitu, sama misalkan garisnya garis G. Itu kalian bisa mencari jaraknya dengan cara membuat suatu garis yang tegak lurus dengan garis G dan melalui A. Oke ya, kita bikin garis yang melalui A tegak lurus sama G. Ini tegak lurus. Nah, ini namanya adalah jaraknya atau X-nya. Misalkan kamu kasih nama X gitu. Oh, jarak titik ke garis adalah X-nya itu tadi. Nah, garis yang ini itu muncul oleh yang mengerjakan. Jadi di soal tidak ada gitu ya. Jadi dia muncul ketika yang mengerjakan itu mau tahu gimana caranya menemukan yang namanya jarak dari titik A ke G. Jadi garisnya itu muncul gara-gara kamu yang mau ngerjakan. Gitu. Tetapi kamu harus tahu yang namanya jarak itu seperti itu. Jadi garis hijau tadi itu tergantung dari yang mengerjakan. Tidak ada dalam soal, oh garisnya disuruh bikin kayak gini itu nggak ada. Jadi konsep namanya. Oke, nah sekarang contoh yang realnya seperti apa? Misalkan saya mau punya kubusnya adalah tadi. Oke ya, kita bikin kubus lagi. Saya mau misalkan rusuk dari kubusnya itu adalah 4 gitu. Kemudian kalian disuruh mencari, tentukan jarak titik B ke garis AG. Oke ya. Nah, sekarang langkah pertama, kamu bikin garis dulu pastinya. Garis AG kamu tuh yang mana gitu maksudnya. Oke, kita bikin garis AG dulu. Garis AG kamu adalah ini. Ini garis AG-nya. Kemudian kamu disuruh cari yang namanya jarak titik B ke garis AG. B kamu adalah ini ke garis AG. Jadi kalian bikin dia tegak lurus. Oke ya, kamu bikin dia tegak lurus dengan garis yang melalui B. Oke, ini tegak lurus. Saya punya ini tegak lurus. Untuk dapat mengerjakan soal seperti ini adalah kalian harus dapat menemukan yang namanya segitiga siku-siku. Dari adanya garis yang biru sama garis yang merah ini kamu bikin segitiga siku-siku. Caranya gimana? Gitu. Kalian bikin bentuk segitiga. Tinggal ditambahin garis lagi. Oke, kamu tambahin garis lagi. Yang mana garisnya? Yang ini. Oke, ini kelihatan ya siku-siku. Oh, berarti ini adalah garis yang kita mau, yaitu siku-sikunya di bagian sini. Kamu bisa bayangin ya, karena kamu bikin suatu bidang A, B, G, H gitu, kan persegi panjang. Kalau kamu ambil separohnya aja, berarti dia jadinya adalah segitiga siku-siku.
Gitu maksudnya. Nah, sekarang untuk dapat mencari jarak tadi yang kita mau cari itu yang mana? Yang ini ya. Jarak titik B ke garis AG. Maksudnya gitu. Nah, sekarang supaya dapat mencari jaraknya itu, kalian harus cari yang namanya BG dulu sama AG dulu. Nah, sekarang BG itu apa? BG itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumusnya apa? A akar 2. Oh, berarti 4 akar 2. Jadi gunanya tadi kalian belajar yang namanya diagonal sisi dan diagonal bidang adalah supaya kalian menghitungnya lebih cepat. Kalau kalian nggak tahu itu, nanti kalian menggunakan yang namanya teorema Pitagoras. Dan itu terlalu panjang. Jadi ini jatuhnya biar lebih cepat aja. Nah, sekarang Metu. AG-nya. AG-nya kamu itu adalah diagonal ruang. Oh, berarti ini adalah diagonal ruang. Oh, diagonal ruang tadi rumusnya adalah A akar 3. A kamu adalah 4, 4 akar 3. Oh, jadi diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Nah, sekarang untuk mencari X-nya, kita punya rumus cepatnya. Misalkan kamu punya node-nya ini, kalau ada segitiga siku-siku, ini siku-siku ya. Kemudian ini misalkan adalah A, ini B, ini C. Kamu mencari jaraknya dari titik ini ke sini. Misalkan adalah X. Rumusnya mencari X itu adalah sisi siku-sikunya kamu kalikan, terus dibagi sisi miring. Ini adalah rumus dari si jaraknya yang kamu tadi mau ngerjakan. Oke. Nah, sekarang dari sini, oh ada node-nya ini. Terus ngerjainnya gimana? Kita kerjakan coba. Oh, berarti X kamu itu sama dengan siku-sikunya kamu yang mana? Dari segitiga ini. Ini kan di B siku-sikunya ya. Berarti siku-sikunya kamu adalah AB sama BG. Oh, kita tulis AB sama BG dikali BG. Karena kita mau cari yang siku-sikunya dikali. Dibagi dengan sisi miringnya. Miringnya kamu yang mana? Depannya siku-siku itu namanya miring. Oh, berarti AG. Oh, AG kamu adalah yang sisi miringnya. Oh, berarti AB kamu tadi adalah 4. Oke ya. Dikali sama BG kamu. BG kamu adalah 4 akar 2. Dibagi dengan AG kamu adalah 4 akar 3. Sederhanakan. Caranya sederhanakan, coret aja yang sama. 4. 4-nya 4. hilang. Nah, sekarang kamu punyanya adalah 4 akar 2 4 akar dibagi 2. akar 3. Akar 3. Ini udah sederhana belum? Belum. Kenapa belum sederhana? Karena masih ada bentuk akar pada bagian bawah. Jadi kamu harus hilangkan bentuk akar pada bagian bawah dengan dikalikan dengan bentuk akar pada bagian bawah itu sendiri. Oh, berarti dikali dengan akar 3. Ingat tadi perkalian bentuk pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, yang tidak punya akar ditulis aja. Yang punya akar kamu kalikan. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3-nya ambil, akarnya dibuang. Jadi 3. Oh, jadi jawabannya berapa? Bisa sederhanakan nggak? Nggak bisa. Jadi ini adalah jawaban terakhirnya. Yaitu 4/3 akar 6. Gitu. Sampai sini? Dapat akar 3-nya dari mana, Pak? Akar 3 yang bagian ini ya? Belakang. Yang ini. Ya. Kita mau menghilangkan bentuk akar pada bagian bawah. Misalkan kamu punya 2 akar 5, supaya akar 5-nya hilang, dikalikan akar 5 per akar 5. Oh. Dan seterusnya. Oh, berarti 2 akar 5 dibagi 5. Selesai. Gitu. Ya. Ya. Jadi, intinya kalau akar pada bagian bawah, itu artinya dia belum sederhana. Supaya sederhana, berarti kamu harus kalikan dengan bentuk akarnya itu sendiri. Gitu. Udah 30 menit. Kita kan tadi janjinya cuma setengah jam aja. Jadi untuk yang pertama, untuk bangun ruang kubus, itu hari ini kayak gini aja. Nanti next pertemuan kalian bakal ketemu yang namanya balok.
Nanti balok lebih rumit lagi karena kita lebih panjang karena nggak ada rumus yang nyari diagonal-diagonal tadi. Oke, Kalau Pak. kalau di balok kamu pakainya teorema Pitagoras. Itu. Itu aja. Sebelum selesai, bisa lihat muka kalian dulu. Ini Aulia udah hilang ya. Oh, Aulia ini ada. Tampilkan wajah kalian. Abdul, Aulia. Nanti kan masuk ke YouTube kan ya. Jadi harus dilihat nanti sama teman-teman kamu ya. Lah malah hilang Ahmad ya. Ul, Raketa Ul. Weneng di Ul. Wah, Aulia ikutan. Put. Si Padang lho, Put. Woi. Raketa, wih. Raketa. Kamera nih, Lur. Ya udah ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Selamat istirahat. Kalian capek pastinya ya. Udah kerja kan ya. Kerja nggak enak ya. Oke. Nanti ya. Kayak gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti file